Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di channel ini untuk membahas tentang bagaimana persiapan kalian untuk masuk di SMA Unggul Del tahun 2021. Nah, kita akan sharing di channel. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, nah kita akan coba berbagi untuk adik-adik kami semua. Nah, jadi untuk tahun 2021 sudah barang tentu kita ketahui bahwasannya ujian masuk di SMA Unggul Del tahun 2021 akan dilaksanakan secara online dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan mungkin adik-adik sudah memahaminya. Dan yang paling penting untuk tahun 2021 ini dengan pembagian jurusan yaitu untuk bagian IPA maupun IPS dengan komposisi soal, bahwasannya adik-adik harus paham untuk jurusan IPA itu ada sekitar 100 soal, kemudian untuk IPS ada sekitar 110 soal. Nah, dalam waktu satu menit untuk per soal. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, misalnya 101 menit lah kita buat. Kenapa? Karena untuk IPA 100 soal berarti 100 menit gitu. Nah, untuk IPS-nya ada sekitar 110 menit. Nah, di sini sebenarnya bagaimana caranya adik-adik nanti untuk bisa menyelesaikan soal ini dengan waktu yang sangat begitu cepat. Nah, mana mungkin kalau misalnya kalau kita kerjakan soal matematika saja dalam waktu 40 soal itu, kalau kita kerjakan tidak mungkin hanya 1 menit gitu kan. Nah, itu agak susah gitu. Nah, jadi bagaimana teknik yang perlu adik-adik siapkan, dan ingat ketika adik-adik menjawab soal bahwasannya untuk tahun ini secara daring, ketika adik-adik benar berarti nilainya 4. Maka sistem ini menggunakan sistem yang digunakan di SBMB atau ujian masuk SBMPTN beberapa tahun sebelumnya. Nah, di mana ini menggunakan sistem benar 4. Kalau dia salah berarti negatif 1, kalau tidak diisi berarti dia 0. Nah, jadi bagaimana teknik menyelesaikan soal ini? Nah, saya akan coba berbagi di channel ini untuk adik-adik kami semua, karena kalau kita pahami itu sangat tidak mungkin dan sangat riskan untuk menyelesaikan 100 soal untuk yang IPA dalam waktu 100 menit gitu ya. Nah, ini hanya 1 menit kalau kita ukur ya. Tapi kalau kita perhatikan setiap soal itu nantinya pasti ada yang mudah. Nah, jadi kalau kita kumpulkan semuanya, mungkin ada soal yang hanya sekejap mungkin bisa kita menyelesaikannya, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 30 detik atau 60 atau sekitar 25 detik atau 45 detik. Nah, jadi nanti diakumulasikan, jadi kan akan banyak sisa waktu. Nah, jadi kita akan coba berbagi ya bagaimana caranya sebenarnya gitu. Nah, dengan adanya sistem minus seperti ini, maka adik-adik cenderung harus fokus menyelesaikan soal yang mana adik rasa benar gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian menyelesaikan soal, fokus kepada soal yang memang kamu yakin seakan-akan ada jawabannya gitu. Ternyata ketika kamu kerjakan nanti itu soal membuat kita semakin bingung. Kenapa? Karena bayangan kita itu soal kita kuasai. Ternyata di soal itu ada memaksa kita untuk menggunakan rumus-rumus yang lain atau konsep-konsep yang lain, sehingga kita fokus memikirkan itu, sehingga kita habis waktu kita termakan menyelesaikan soal tersebut. Nah, jadi adik-adik jangan sampai termakan oleh soal seperti itu gitu. Jadi cara pertama adik-adik harus menjawab soal yang memang kamu rasa paling mudah gitu. Jadi artinya kita yakin bahwasannya soal itu adalah mudah. Nah, caranya bagaimana? Memang harus kita membiasakan diri melatih gitu. Nah, memang soal di SMA Unggul Del ini termasuk tergolong atau tergolong lah ya, tergolong itu susah gitu.
tergolong susah, kemudian dia menggunakan C3, C4 ya. Nah, jadi tidak lagi menggunakan C1, hanya sedikit yang C2 ya. Jadi inilah yang harus adik-adik pahami. Jadi karena saking susahnya soal ini sehingga memaksa kita untuk berpikir gitu. Nah, apalagi adik-adik tidak mengikuti yang namanya mungkin bimbel ataupun privat, hanya fokus membaca-baca soal atau hanya melihat dari YouTube atau dari Google atau dari yang lain, hanya belajar di sendiri gitu ya. Nah, ini akan menjadi masalah juga bagi kita karena kita tidak kenal gitu. Karena apa? Sangat berbeda gitu ya. Nah, orang yang sudah bimbingan saja pun dalam memaknai soal, memahami soal itu sangat sulit gitu, apalagi yang tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan, bukan saya katakan bahwasannya orang yang tidak belajar atau dibimbingan atau misalnya mengikuti privat kepada orang-orang yang misalnya kompeten di bidangnya tidak lulus, bukan. Kita tidak menyatakan seperti itu. Artinya persiapan yang baik sebenarnya itu adalah kunci keberhasilan klien. Semakin banyak adik-adik membahas soal, maka pastinya adik-adik akan kenal dengan soalnya gitu. Jadi makanya saya katakan tadi, yang pertama kamu harus mencari soal yang paling mudah. Itu yang paling pertama. Cari soal yang memang kamu yakin dan kamu sering bahas. Nah, kenapa? Karena kisi-kisi itu kan ada, kisi-kisi soal itu kan ada. Jadi kamu harus fokus membahas yang kisi-kisi gitu. Jadi kisi-kisi yang sudah diberikan oleh pihak panitia, maka kamu harus melihat di mana sebenarnya soal itu berada gitu. Jadi mungkin materi-materi tertentu sudah dipersiapkan sebelumnya dan fokus membahas materi itu, sehingga ketika nanti ujian kamu tinggal cari soalnya. Nah, baru kemudian kamu selesaikan, maka pasti dapat hasilnya. Kalau sudah dapat hasilnya berarti langsung kita kita checklist gitu, atau kita centang atau kita tandai, kita pilih optionnya. Nah, baru kemudian cari lagi soal yang berikutnya. Nah, ketika nanti ujian adik-adik, silakan langsung mencek semua soal dulu gitu. Jadi kita langsung tek gitu. Makanya usahakan jaringannya lancar gitu. Jangan sampai loadingnya lama gitu ya. Sempat loadingnya lama bahaya juga gitu. Jadi maunya saya katakan sebelumnya di video sebelumnya, jaringannya harus bagus lah. Nah, jadi kita coba cari soal yang memang kita rasa mudah. Jadi artinya ketika setiap kita mengklik, maka jangan sampai dia makan waktu yang lama, sehingga nanti waktu kita ujian akan habis gitu ya dengan sendirinya, sehingga kita menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Nah, jadi untuk adik-adik semua yang mau ujian nanti, pertama tadi kerjakan dulu yang paling mudah, cari dulu soal yang mudah, kemudian pindah-pindah nanti mana yang paling mudah. Kemudian karena ini adalah nilai minus, nilai minus, maka pastikan adik-adik ketika adik-adik tidak mengisi atau tidak tahu jawabannya, karena mungkin keraguan kita tentang rumus tersebut atau konsep tersebut, maka bagusan atau lebih baik jangan diisi. Kenapa? Karena itu minus gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik benar misalnya sekitar contoh ada 20 ya kan, 20 soal ya kan, kali 4 berarti sekitar 80. Kemudian salahnya misalnya ada 20, maka berkurang nilai kita pastinya kan. Jadi makanya adik-adik saya katakan bagusan, karena kita berpikiran begini, soal sulit maka kita anggap semuanya sama. Jadi kita harus yakin bahwasannya kemampuan semua yang ikut itu sama. Jadi ketika misalnya kita bertanding, maka kita harus menggunakan teknik. Kenapa? Lebih baik kita menjawab misalnya 10 soal yang pasti benar dan tidak ada minus gitu. Jadi jangan misalnya semua kita pilih gitu, artinya itu sama saja ya, tekniknya salah. Jadi bagusan kita memilih option yang kita rasa sudah benar 10 soal, kalau dikali 4 maka sudah pasti 40. Itulah yang menjadi nilai kita gitu. Jadi jangan sampai nanti adik-adik salah dalam membuat teknik gitu. Jadi jangan dijawab semua dong ya kan, apalagi tidak tahu kita, apalagi hanya menggunakan perasaan, itu jangan. Apalagi perasaan yang kita gunakan dalam menjawab soal nggak logis ya kan. Jadi makanya saya katakan adik harus mencari soal yang mudah, kemudian kalau misalnya kurang yakin jangan diisi. Itu yang pasti sekali. Nah, jadi sistem ini memang haruslah menjadi bahan yang perlu adik-adik pelajari
supaya nanti semakin terbiasa dalam ujian. Nah, makanya adik-adik mungkin membahas-bahas soal dari kakak abang kalian sebelumnya, atau dari soal-soal ujian nasional, ujian SBMPTN, karena banyak soal-soalnya diambil juga dari soal-soal SBMPTN yang mungkin dikategorikan sulit, ada juga dari soal-soal olimpiade. Nah, inilah yang perlu harus kalian latih. Jadi kuncinya saya katakan tadi, supaya adik-adik lulus, ingat ya, jangan sembarangan dalam menjawab, fokus kepada pengetahuan kalian. Lebih baik menjawab 10 daripada menjawab 40 tapi salah, gitu ya. Jadi 10 kalau dikali 4 maka dia 40. Kalau kamu jawab 40 dengan menggunakan konsep cap cip cup, maka itu berisiko untuk kamu menang gitu. Jadi pastikan adik hanya menjawab yang memang kamu yakin benar. Karena kamu sudah persiapan, maka kemungkinan adik bisa lulus. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan buat adik kami semua. Semoga adik-adik bisa lulus di tahun 2021. Semoga sukses. Jangan lupa untuk berdoa, minta restu kepada orang tua adik-adik kami semua supaya kalian bisa lulus. Tanpa restu orang tua maka kamu bukanlah apa-apa. Semoga sukses. Terima kasih. Salam para bintang.